Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah berjuang bangun pada pagi-pagi. Mari kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebab saat ini adalah waktu yang terbaik kita melakukan persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan sesungguhnya ingin berjumpa dengan Bapak Ibu. Ketika kita memiliki hasrat ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan jauh lebih menginginkan perjumpaan dengan kita. Karena kita memiliki rohnya. Karena kita adalah ciptaannya. Karena Tuhan memandang Bapak Ibu berharga. Ketika tidak ada orang lain yang menganggap kita berharga, tapi Tuhan yang adalah pencipta rela mati buat kita. Mungkin keluargamu tidak menganggapmu berharga, tapi Tuhan selalu menganggapmu berharga. Milikilah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Milikilah hati seorang penyembah. Sebab Tuhan hadir pada pagi hari ini bukan mencari orang yang percaya kepadanya saja, tapi Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Katakan dari dalam hatimu perasaan yang Bapak Ibu miliki terhadap Tuhan. Katakan dalam hatimu apa yang ingin Bapak Ibu utarakan untuk merespon cintanya. Bila pada pagi hari ini kita kembali direndam dengan air yang hidup, cinta itu, air hidup itu bergelora, membual, mengalir terus-menerus. Air itu terus merendam, dan memberi kesegaran yang baru, memberi kesejukan yang baru. Setiap hari Tuhan ingin kita dipulihkan. Setiap hari Tuhan ingin kita mengalami pemulihan. Setiap hari Tuhan inginkan kita semakin melekat.
namun kesibukan aktivitas kita yang selalu mengambil waktu, sehingga kita kehilangan momen-momen bersama Tuhan. Saat ini adalah waktu yang terbaik Bapak Ibu, waktu yang tepat. Sebab Tuhan inginkan hubungan secara pribadi. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan pada pagi hari ini. Kiranya roh Tuhan bertemu dengan roh kita pada pagi hari ini. Dan kita mengalami persekutuan, kita mengalami kontak dengan Tuhan. Dan hayatnya mengalir. Perjumpaan dua unsur roh membawa terang, dan terang itu menerangi jalan kita. Jalan yang diterangi itu disebut hikmat. Jalan yang diterangi itu disebut rema. Mari kita buka hati untuk menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini, agar kita mengerti setiap rencana dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Mungkin harus menangis di depan Tuhan. Bapak Ibu jangan pedulikan kiri dan kanan. Karena hubungan intim dengan Tuhan adalah hubungan yang pribadi, bukan hubungan antar sesama. Ungkapkan perasaanmu kepada Tuhan. Ekspresikan kerinduanmu kepada Tuhan. Rasakan rohnya hadir. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Mari datang kepadanya selama Ia mau ditemui. Rasakan kebaikan Tuhan, karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita. Dan Tuhan yang memahkotai kita dengan penuh kasih sayang, sehingga mulut Bapak Ibu dipuaskan dengan hal-hal yang baik dan diberi kekuatan yang baru setiap harinya. Tuhan inginkan kita seperti matahari, seperti sang surya, seperti fajar, yang kian waktu bertambah semakin terang. Dan biarlah terangmu bercahaya. Biarlah terangmu dilihat oleh semua orang, kata firman Tuhan. Mengucap syukurlah karena Tuhan telah memberi kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal dan perkataan-perkataan yang baik dan ucapan syukur. Mengucap syukurlah kalau pada pagi hari ini kita masih ada, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mengucap syukurlah kita masih bisa bangun pada pagi hari ini dengan udara yang bebas. Sebab kita telah disembuhkannya. Sebab dosa kita telah ditebus olehnya.
Sebab hidup kita telah menjadi awet dan aman. Mari kita rasakan cinta kasih-Nya pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Hai jiwa, tenanglah. Hai jiwa, tenanglah. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Hai jiwa, diam dan tenanglah. Ketika Yesus hendak membangkitkan seorang anak yang sudah mati, dalam perjalanan di tengah-tengah orang banyak, Yesus berkata kepada muridnya, "Siapa yang menyentuh aku?" Lalu murid-muridnya berkata, "Guru, ada banyak orang di sini. Ada banyak orang yang tergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Berdesak-desakan ingin berjumpa dengan guru." Tapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menyentuh jubahku, yang menyentuh ujung jumbai jubahku, sehingga ada kuasa yang mengalir keluar, yang tak dapat aku hentikan." Dan seketika pendarahan, wanita itu berhenti. Hanya menyentuh ujung jumbai jubah Yesus, pendarahan wanita itu berhenti. Dan pada pagi hari ini, Yesus ingin bertatap muka dengan muka. Yesus memberikan tangannya kepada Bapak Ibu. Dan Dia berkata, "Ulurkan tanganmu." Lalu Petrus mengulurkan tangannya. Dan Yesus mengangkat Petrus dari dalam air. Yesus tidak menggendong Petrus kembali ke perahu, tidak menyeret Petrus kembali ke perahu, tapi Yesus berjalan bersama-sama dengan Petrus ke perahu. Sekalipun kita sering membaca kisah Petrus, kisah ini, Petrus adalah orang zelot, orang yang urakan, orang yang temperamen, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya maupun hatinya. Tapi hanya kepada Petrus, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mungkin Bapak Ibu saat ini merasa, "Tuhan, aku banyak melawan Tuhan, aku banyak menentang Tuhan.
aku banyak mengecewakan Tuhan. Tidak seperti si A, tidak seperti si B yang nurut sama Tuhan, yang memiliki background yang baik-baik. Aku gak bisa seperti itu Tuhan. Aku orang yang suka melawan, aku orang yang gak layak buat Tuhan. Tapi hanya kepada Zakheus Tuhan berkata, turunlah. Malam ini aku hendak ke rumahmu. Hanya kepada Zakheus Tuhan berkata, turunlah. Ketika orang-orang Yahudi menghindari daerah Samaria, mereka memilih untuk memutar jalan. Tapi ayat berkata Yesus harus melalui daerah Samaria. Mungkin di luar sana banyak anak-anak Allah yang berseru-seru. Banyak orang-orang kudus yang sedang berdoa, sedang menyembah. Tapi Yesus, Ia harus hadir di tengah-tengah kita untuk berjumpa dengan perempuan Samaria itu. Seberapapun dunia menilai Bapak Ibu, seberapa buruknya kita di mata saudara-saudara kita, seberapa gagalnya kita di mata saudara-saudara kita, ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yang gak bisa menahan dirinya untuk berjumpa dengan kita. Sekalipun teman pelayananmu menganggap dirimu gagal, sekalipun keluargamu menganggap dirimu gagal, tapi ada satu pribadi yang memberikan tangannya kepada kita, dan berkata, turunlah, aku hendak ke rumahmu. Dengarkanlah dan rasakan ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu saat ini dan memanggil namamu pribadi. Bukakanlah pintu. Aku hendak masuk. Bukakanlah pintu, aku hendak masuk. Diam dan rasakan betapa baiknya Tuhan ketika Ia melangkah masuk ke dalam pintu hati kita. Mari kita memuji Tuhan dan katakan, Tuhan, Engkau layak untuk semua lagu yang dapat kami nyanyikan. Tuhan, Engkau layak atas semua pujian yang bisa kami persembahkan. Tuhan, Engkau layak untuk semua nafas yang bisa kami hirup. Kami hidup untuk-Mu Tuhan.
Engkau nama di atas segala nama. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau layak atas semua nafas yang bisa kami hirup. Kami hidup bagi-Mu Tuhan. Hidup yang kami hidupi adalah Engkau, Tuhan yang hidup di dalam kami. Tuhan, Engkau kudus. Tuhan, Engkau tiada yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain diri-Mu. Bukakanlah mata kami untuk terus mengagumi-Mu. Bukakanlah mata kami agar kami dapat terus memandang-Mu. Seorang anak buta, ia berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukakanlah mata hatiku agar aku dapat melihat wajah-Mu. Sekalipun Tuhan tidak membuka mata jasmaninya, mata lahiriahnya, tapi ia menyadari ada mata lain yang dapat terbuka, yakni mata hati. Ia berkata, Tuhan, bukakanlah mata hatiku agar aku dapat melihat wajah-Mu. Seringkali kita yang memiliki mata lahiriah, mata yang baik, tidak pernah meminta Tuhan untuk membuka mata kita agar kita dapat melihat Tuhan. Dapat melihat Tuhan dan percaya kepadanya adalah syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukan pelayananmu, bukan karunia-karuniamu, kita berdoa agar hal ini tidak menimpa kepada kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan mereka yang memiliki berbagai macam karunia yang Tuhan indahkan. Bukan yang fasih dalam berkata-kata. Bukan yang mempunyai karunia untuk mengusir setan. Ini adalah hal-hal yang dicari orang-orang Kristen pada umumnya. Karunia-karunia. Membesarkan yang enggak-enggak. Tapi Tuhan ingin kita dapat melihat dirinya. Tuhan ingin kita percaya kepadanya. Dengan mudahnya kita percaya kepada berita. BBM akan segera turun. Ekonomi akan meroket. Kita dengan mudah percaya. Tapi ketika Tuhan berkata, aku ada bersama-sama denganmu. Tapi kita gak pernah percaya. Dan kita berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Di mana Tuhan? Tuhan gak peduli kalau kita binasa. Anak-anakku belum makan Tuhan. Penyakitku belum disembuhkan Tuhan. Dengan demikian Tuhan gak marah kepada Bapak Ibu. Tuhan gak pernah marah kepada kita. Ia hanya menunggu. Ia hanya menunggu sampai kita benar-benar percaya kepadanya. Kenapa kita gak percaya kepada Tuhan? Ketika Tuhan berkata, aku mengasihimu. Aku mengetahui rancangan yang ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Kita lebih percaya kata orang berkata, kata Tuhan. Tapi kita sulit sekali percaya apa yang Tuhan perkatakan. Ampuni kami Tuhan, orang yang kurang percaya ini. Tuhan Engkau kudus. Tuhan Engkau kudus.
Tidak ada yang seperti dirimu. Tidak ada yang lain selain dirimu. Bukakanlah mata kami itu terus mengagumimu. Bukakanlah mata kami untuk terus memandangmu. Biar kami hanya terus memandang wajahmu Tuhan. Agar kami tidak memandang kekurangan saudara-saudara kami. Agar kami tidak memandang dunia ini. Tuhan, tunjukkanlah dirimu agar kami semakin mengenal Engkau secara utuh. Tunjukkanlah hukum-Mu dan kenalilah hati kami. Bukakanlah mata kami dalam kekaguman. Pimpinlah kami Tuhan dalam cinta-Mu yang menyelimuti kami. Dan kami membangun hidup kami di atas kekaguman. Kami tahu Tuhan, itu adalah dasar yang teguh. Dan kami hanya menaruh kepercayaan kepadamu. Dan kami tidak akan goncang. Sekalipun badai menarik kami dan ombak mengguncang kami. Kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan. Dan kami tidak akan goncang. Tuhan, masukilah hati kami. Tuhan, masuklah agar kami mendengarkan ketukan-Mu. Agar hubungan pribadi kita pulih ya Tuhan. Hubungan yang terputus di masa Adam dahulu. Kita sudah diperbaiki kembali. Tuhan, kami ingin komunikasi kita dipulihkan kembali. Sebab jika hubungan kita pulih, maka pulih juga hubungan kami dengan Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap pagi Tuhan Yesus bangun pagi-pagi untuk beristirahat, melakukan hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Betapa terlebih perlu kita juga melakukan hal yang sama dengan Bapa kita. Firman-Nya turun setiap pagi sebagai makanan rohani bagi Bapak, Ibu, dan saya. Seperti dalam masa perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Seperti mana yang turun setiap pagi. Seperti embun yang turun membasahi bumi setiap pagi. Tuhan ingin kita percaya seperti fajar yang setiap hari diperbaharui, yang setiap hari mengalami pembaruan sinar. Ketika pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat terpencil dan berdoa di sana. Ya Tuhan, Engkau mengajari kami untuk mendahulukan keintiman dengan Bapa daripada yang lain.
Bapak Ibu dapat membacanya di kitab Markus 1 ayat 35. Setelah Yesus datang kembali, ia mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Mungkin itu juga terjadi pada kita. Kita hanyut oleh kesibukan kita dan terlelap dengan dunia ini, terjebak dalam karunia-karunia, menyibukkan diri dengan karunia-karunia, bangga dengan karunia-karunia. Betapa bangganya ketika kita dapat berdoa dan setan pergi karena doa kita. Sesungguhnya Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu bangga karena setan takut karenamu, tapi berbahagialah karena namamu ada di kitab kehidupan. Sama halnya ketika Tuhan berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga walau 1 jam saja? Demikian pula pada pagi hari ini, kasih-Nya meneguhkan kita. Dan apabila embun turun di tempat Bapak Ibu pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan 11 ayat 9. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Waktu terus berlalu. Tahun ini sudah memasuki usia senja. Dalam sepanjang tahun ini, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah membuat Tuhan berkata kepada Bapak-bapak, itu umatku. Bapak itu kekasihku. Apa yang sudah kita lakukan sampai Tuhan dapat berkata seperti itu? Aku mau Dia Bapa di sisiku, didudukan bersama-sama dengan aku di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Hati apa yang Bapak Ibu bawa pada pagi hari ini? Hati apa yang kita bawa untuk Tuhan?
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hampiri tahtanya. Hampiri Dia sebagaimana Ia inginkan kita menghampiri tahtanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita persembahkan diri kita sebagaimana yang imam-imam lakukan ketika memasuki hadirat-Nya. Satu persembahan yang hidup bagi kepentingan Dia. Sebab ketika Bapak Ibu mengakui Yesus adalah Tuhan dan Tuan, maka secara otomatis kita adalah hamba dan imam Allah. Kita adalah imam-imam yang berkerajaan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya. Dan kini Bapak Ibu adalah imam Allah. Imam adalah milik Allah sepenuhnya, bukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Karena itu hendaklah kita menjaga hati nurani agar tetap murni dan suci, dan menyucikannya dengan darah anaknya. Sebab tidak ada yang dapat berkenan di hadapan hadirat-Nya tanpa disucikan dengan darah anaknya. Mereka yang datang dengan hati nurani yang kotor akan semakin nampak dan terganggu oleh hati nuraninya sendiri, sehingga tak mampu berdiri di hadapan tahtanya. Janganlah kita menghampiri hadirat-Nya dengan api asing, karena kita akan terbakar di hadapan-Nya. Hal-hal dalam masa perjanjian lama adalah gambaran dari hal-hal dalam alam roh saat ini. Saudara, untuk hadir di dalam tempat kudus-Nya adalah hal yang sangat serius. Ketika kita memasuki anugerah-Nya, kita adalah putra dan putri Bapa. Dan kita dapat intim dengan sikap ramah dengannya. Walaupun dengan demikian, tetaplah ada aturan-aturan yang harus kita lakukan dengan cermat. Karena itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang adalah murni, yang adalah kudus, menuntut kita untuk seperti Dia yang adalah kudus. Sebab hukum Taurat bersifat rohani, tapi kasih karunia yang memampukan kita untuk hidup kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibrani 9 ayat 13 menuliskan, sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani Bapak, Ibu, dan saya
dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah pada Allah yang hidup. Adab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Janganlah kiranya ada api asing di hadapannya. Di dalam sidang, di hadirat Tuhan, harus ada dupa yang harum, dinaikkan memenuhi seluruh sidangnya, yakni pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Itu adalah aura sukacitamu. Jangan datang dengan wajah tertunduk atau duka cita. Sebab tidak ada alasan kita untuk meragukan pemeliharaan dan kasih-Nya. Dia Bapa kita. Dia tidak pernah sedikit pun melakukan hal-hal yang jahat terhadap putra dan putrinya. Tidak ada alasan sama sekali kita untuk berduka di hadapannya. Wahyu 8 ayat 4 berkata, asap dupa itu pun naik bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Firman Tuhan kepada Kain dalam kitab Kejadian 4 ayat 6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Matius 6 ayat 16 menuliskan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mari kita ambil waktu untuk bersyafaat bagi bangsa ini. Pilpres akan segera dilakukan. Marilah kita berdoa, kita sehati, agar hanya orang-orang yang Tuhan kehendaki yang dapat memimpin bangsa ini. Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak. Kita bersyafaat bagi bangsa ini. Tuhan, Engkau telah memilih, Engkau telah menetapkan. Tapi kami tidak mau tahan Engkau Tuhan. Tidak mau tekan Engkau lagi Tuhan. Tidak mau memaksa kehendak kami ya Tuhan. Melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Melainkan hanya kehendak-Mu yang jadi. Sebab Engkau memilih orang-orang yang terbaik.
untuk memimpin bangsa ini, atau untuk menguji batin kami, sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita akui Tuhan Yesus setiap hari. Kita akui kebesaran Tuhan setiap hari. Dengan mulut kita, dengan suara yang keras. Mari kita akui Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Dengan suara yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Seperti fajar yang bertambah terang hingga rembang tengah hari. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu. Saya adalah ciptaan yang baru. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru. Hidup yang kekal selama-lamanya. Menjadi warga negara di surga. Dan saya memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Menginjak singa dan ular naga. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk melalui Engkau Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Engkau Kristus. Saya mengakui, saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut. Oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Tuhan, Engkau tidak menganugerah kepada
memikul roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di depan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan, berjaga di sekeliling diri saya. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan. Karena apa yang saya perkatakan memiliki landasan yang benar. Karena apa yang saya perkatakan atas dasar landasan firman Tuhan. Tuhan Kristus adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku, sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Dengan ini, terimalah berkat yang dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, hubungan yang intim, cinta kasih Tuhan sepanjang hari ini. Dan terimalah pengurapan dari Roh Kudus memenuhi pikiran, hati, dan perasaan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur yang sudah menerimanya, dan percaya sama-sama kita katakan,